Selamat datang kembali, Nyonya, dari perjalanan Anda. Istri, kamu akhirnya kembali. Gu Shixing, apa yang sedang kamu lakukan? Lihat rambutku, semuanya berantakan. Kamu datang menemuiku dengan begitu banyak orang. Apa kamu sengaja melakukan ini? Kamu hanya ingin mempermalukanku, kan? Saya hanya menyambutmu pulang. Istri, ayo pulang. Tidak, aku sudah mengatakannya. Kali ini, setelah aku kembali dari perjalananku, aku akan bekerja untuk mewujudkan harga diriku. Aku bergegas kembali dengan terburu-buru. Kamu datang dengan banyak orang. Kamu istri Taipan Real Estate yang terpandang. Harta saya minimal ratusan miliar. Katakan padaku, mengapa kamu bersikeras pergi ke tingkat terendah sebagai pekerja magang? Jika kamu benar-benar ingin bekerja, saya bisa langsung di perusahaan mengatur posisi direktur untukmu. Tidak. Aku baru saja lulus belum lama ini. Gimana aku bisa jadi direktur? Lagi pula, bukankah kamu, ketua hebat itu, selalu mengatakan, hidup ini mesti dijalani langkah demi langkah. Bersikaplah rendah hati dan mulailah dari bawah. Baru dengan itu, bisa meletakkan dasar yang kuat. Tapi, tidak ada tapi. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Aku masih harus pergi memulai pekerjaanku. kalau begitu saya akan mengantarmu. Kamu tidak perlu mengantarku. Aku akan naik sepeda itu saja. Kamu sama sekali tidak boleh mengikutiku. Tidak mungkin. Saya tidak bisa membiarkan istri saya menderita. Sebarkan berita. Istri saya akan bekerja di perusahaan cabang. Jaga dia baik-baik untuk saya. Ya, Tuan Gu. Semuanya, tolong berhenti sebentar. Keduanya magang baru di sini. Mari kita beri mereka tepuk tangan. Sudah dengar? Aku dengar istri Tuan Gu sedang magang di perusahaan. Xiaoyu. Menurutmu mungkinkah itu salah satu dari mereka berdua? Menurutku mungkin yang di sebelah kiri. Perhatikan baju orang di sampingnya. Kalau digabung, harganya kurang dari 200 kan? Xiaoqi. Aku juga berpikir begitu. Jika aku bisa akrab dengan istri Tuan Gu, aku pasti naik jabatan dan gaji. Silakan perkenalkan diri kalian kepada semuanya. Halo semuanya, nama saya Shou Nanyi. Mohon bimbingannya. Halo semuanya, nama saya Xiao Yinfi. Saya lulusan MIT. Bukankah dia dulu waktu SMA, bahkan tidak masuk kuliah? Matt dan nama belakangnya Zhou. Dia pasti istri Tuan Gu. Xiaogu, Xiaoyu, tolong ajak rekan-rekan baru ini berkeliling. Tidak masalah. Halo semuanya. Minggir. Nona Zhou, lewat sini, silakan. Bagaimana denganku? Duduk saja dimanapun kamu suka. Apa kamu tidak punya tangan dan kaki? Atau tidak punya otak? Kenapa nggak cari tempat duduk sendiri? Baiklah, kalau begitu. Apa yang kamu lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Menuangkan air minum untukmu. Kamu menumpahkannya ke seluruh tubuhku. Kalau begitu, lap saja dengan tisu. Lagi pula pakaianmu tidak seberapa harganya. Tidak seperti milik Nona Zhou. Kamu tidak memakai merek terkenal apapun. Dari 2 tahun yang lalu, gaya jadul yang seharusnya sudah disimpan. Ini, Nona Zhou. Ini kopi yang kubuatkan untukmu. Digiling tangan. Biar aku. Nona Zhou. Anda. Istri ketua perusahaan kita? Istri ketua. Bagaimanapun, ayah saya juga sopir Tuan Gu. Dia sangat akrab dengan Tuan Gu. Peran istri ketua ini, saya akan mainkan saja untuk sekarang. Benar, saya di sini untuk pengalaman akar rumput. Jangan sekali-kali memberitahu siapapun. Mengerti? Kami semua mengerti. Benar, ini ulang tahun saya akhir pekan ini. Saya akan mengundang Anda nanti ke villa keluarga saya untuk menghadiri pesta ulang tahun. Sebuah villa. Identitas Nona Zhou benar-benar luar biasa. Sebuah villa, tempat itu hanya untuk kalangan atas. Bisa tinggali. Itu bagus sekali. Biar ku beritahu, jika kita berpegangan pada istri ketua, mulai sekarang, kita akan menjadi kaya dan masuk ke masyarakat kelas atas. Istri ketua. Mungkinkah perusahaan ini, bosnya bukan suamiku?
Apa mereka ganti bos? Anda ikut juga nanti. Agar Anda tahu perbedaan antara manusia. Bisa benar-benar. Bukankah ini mobil suamiku? Apa dia mengirim sopir untuk menjemputku? Tidak, tidak. Jika ada yang melihat ini, bukankah identitasku akan terbongkar? Sopir suamiku datang menjemputku. Kamu duluan. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa. Ayah, kenapa ayah di sini? Yanfei, ayah membawakanmu lagi. Pakaian yang indah. Ayo, lihatlah. Kenapa ini semua? Model lama lagi? Kamu nggak bisa bawain aku yang baru. Ini semua model baru. Nyonya cukup menyukainya. Ayah hanya membawakanmu beberapa pakaian bekas Nyonya. Jika orang lain tahu tentang ini, pekerjaan ayah tidak akan aman. Baiklah, baiklah. Tuan Gu dan mereka akhir pekan ini. Apakah mereka pasti tidak ada di villa? Aku sudah bilang pada rekan-rekanku. Mereka semua sudah setuju. Aku ajak mereka ke villa akhir pekan ini. Jangan khawatir tentang itu. Ayah sudah mengaturnya. Tuan Gu pasti tidak akan kembali. Ayo cepat masuk mobil. Yingfi, rumahmu berada di tanah yang sangat berharga. Dikenal sebagai villa nomor 1 di dunia, Splendid Manor. Di sini, katanya, yang kekayaannya di bawah 100 miliar, bahkan tidak layak membeli di sini. Tidak apa-apa, ini hanya salah satunya. Setelah tinggal di sini lama, tidak apa-apa. Bagaimana bisa villaku berada di tempat yang sama? Ini terlalu kebetulan. Zhao Nanyi, kamu seharusnya tidak terlalu cemburu. Bagaimanapun juga, jarak antara manusia sama besarnya dengan jarak antara manusia dan babi. Baiklah, ayo masuk. Ayo pergi. Bukankah ini rumahku? Semuanya, anggap saja rumah sendiri. Silakan duduk di mana saja. Aku tidak menyangka Xu Yinfei datang ke villaku. Bagaimana dia tahu? Kata Sandi villaku. Ya ampun. Villa ini terlalu besar. Ini hanya sedikit lebih dari 500 meter persegi. 500 meter persegi. Pakaian yang dia kenakan ini. Kenapa terlihat sangat familiar bagiku? Apa yang kamu lihat? Ini adalah model Alfie baru. Secara global, jumlahnya kurang dari 3. Noda ini, bukankah itu yang kudapatkan minggu lalu? Saat aku makan steak, dan tidak sengaja mengenainya. Aku ingat aku meminta Paman Ming, sopir itu, untuk membawanya keluar, untuk dicuci. Bagaimana sekarang dipakai oleh Xiao Yanfei? Semua ini, ya, mungkinkah ini semua terkait Paman Ming? Minggir sedikit. Kenapa dim aja kayak patung kayu? Kurasa, si Udik ini baru pertama kali ke villa mewah seperti ini, dan mungkin sangat bersemangat, sampai bingung mau naruh kaki di mana. Aku benar-benar tidak tahu, di mana aku harus meletakkan kakiku. Xiao Yanfei, aku bertanya padamu lagi, apakah ini benar-benar villamu? Apa maksudmu? Bukan rumahku. Mungkinkah itu rumahmu? Kenapa kamu begitu cemas? Aku hanya bertanya. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Sandal ini disiapkan untuk tamu terhormat. Bagaimana jika kamu punya kutu air? Santai saja, walau itu cuma kutu air dari mulutmu. Aku tetap tidak akan terkena kutu air. Apa katamu? Xiao Yanfei dengan tamu di rumahmu. Gak ambil apa-apa buat mereka. Kamu benar-benar tidak berguna dalam segala hal. Tapi nomor 1 dalam makan dan minum. Jika aku menjamu tamu, itu bukan kamu. Tepat sekali. Yingfi, kami memang sedikit haus. Lihat. Yingfi. Bukankah kamu bilang Splendid Manor? Dilengkapi dengan gudang anggur sendiri, kok nggak bawa beberapa botol anggur merah yang enak sih untuk kami cicipi? Baiklah. Kenapa tidak mau terbuka? Ada apa, Yinfi? Tidak ada apa-apa. Ada apa? Kamu bahkan tidak bisa membuka anggur merah.
Belum pernah minum ya? Bagaimana itu mungkin? Hanya saja biasanya tugas semacam ini dilakukan oleh pengasuh. Bagaimana mungkin aku membuka anggur sendiri? Jadi begitu. Lalu pengasuhmu. Kenapa dia tidak datang hari ini? Tepat sekali, Yinfi. Begitu banyak orang datang ke rumahmu hari ini. Panggil pengasuhmu keluar dan suruh dia melayani kami. Gimana bisa kami biarin kamu, istri ketua, melakukannya sendiri? Tidakkah kamu setuju? Dia sedang liburan, kamu masih bersikap angkuh bahkan di vilaku. Nih, lihat gimana aku bakal ngadepin kamu. Bersulang, semuanya. Cincin yang nenekku tinggalkan untukku. Aku kira aku sudah kehilangannya. Jadi kamu di sini selama ini. Apa yang kamu pegang? Cepat, keluarkan. Apa yang kamu bicarakan? Mengeluarkan apa? Aku melihatnya dengan jelas barusan. Dia mengambil cincin berlian permata, lalu mengenakannya di tangannya sendiri. Apa? Aku bilang serahkan segera. Apa kamu mendengarku? Cincin ini pasti cincin keluarga Gu Jising. Jika hilang, aku mungkin akan disalahkan. Apa yang kuambil? Ini awalnya milikku. Barangmu, bagaimana bisa muncul di rumahku? Kamu pencuri. Aku akan mengatakannya lagi. Aku bukan pencuri. Cincin ini awalnya ditinggalkan untukku oleh nenekku. Ini milikku. Yinfi, jangan buang napas buat dia. Dengan saksi dan bukti yang ada sekarang. Ayo kita panggil polisi saja. Ya, segera panggil polisi. Baiklah, kalau begitu kurasa kita harus langsung saja menelpon polisi. Tidak, kita tidak bisa memanggil polisi. Tapi, bagaimanapun juga, itu permata yang begitu besar. Bagaimanapun, kita semua rekan kerja. Aku tidak ingin mengirimnya ke penjara. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan cincin itu sekarang. Lalu pergi dari sini. Maka masalah ini bisa dilupakan. Aku, keluar. Menurutku, yang harus keluar itu, kamu. Apa maksudmu? Aku akan bertanya lagi padamu. Apa ini benar-benar rumahmu? Omong kosong. Tentu saja ini rumahku. Baiklah, kalau begitu tunjukkan padaku akta properti untuk villa ini. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jika aku melihatnya, maka aku akan mempercayaimu. Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Ini privasi pribadi. Tepat sekali. Kenapa aku harus menunjukkan sertifikat properti kepadamu? Aku malas bicara lagi sama kamu. Debat ini bikin aku pusing. Tahu, kamu mau kemana? Berhenti di situ. Apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu takut aku akan membongkarmu? Omong kosong. Aku takut kamu akan mencuri sesuatu yang berharga dari rumahku. Apa ini? Akta properti. Bagaimana kamu tahu di mana akta properti itu? Siapa sebenarnya kamu? Berhenti di situ. Aku bicara padamu. Apa kamu mendengarku? Berhenti. Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas siapa sebenarnya pemilik villa ini. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ini, bagaimana ini mungkin? Ada apa? Nama siapa yang tertulis di sana? Jonangi ini. Apa yang tertulis di sana? Itu namamu. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia istri Gu Jising? Nyonya Gu yang asli. Sekarang kamu mengerti kan? Barang-barang di villa ini sebenarnya milik siapa? Tidak mungkin. Akta properti ini pasti palsu. Kamu memalsukannya. Apa kamu sudah gila? Kamu mengikutiku ke dalam kamar dan melihatku mengambil akta properti. Bagaimana mungkin aku memalsukannya? Apa aku ini dewa atau semacamnya? Aku tidak percaya. Ini sama sekali tidak mungkin. Kita salah orang. Dia tidak mungkin benar-benar nyonyaku kan? Tidak mungkin kan? Jika kita salah mengenalinya. Bukankah kita sudah menyinggung perasaannya? Kalian berdua, katakan padaku. Cincin siapa ini? Dan rumah siapa ini? Tidak. Ini tidak mungkin. Saat kamu masuk, kata sandi untuk rumah ini. Bukankah itu 001219? Bagaimana kamu tahu? Karena itu adalah hari ulang tahunku. Bodoh. Namun, aku cukup penasaran. Bagaimana kamu mendapatkan milik keluarga kami kata sandi villa? Dan bagaimana kamu merebut sarang dan bertindak seperti pemiliknya? Dan pakaianmu ini? Apa kamu menyiratkan aku mencurinya? Apalagi, biar aku beritahu kamu. Jangan kira aku tidak tahu. Bagaimana kamu mendapatkan villa ini? Kamu tunggu saja. Keras kepala dan tidak bertobat. Sepertinya aku perlu selidiki lebih dalam. Orang di balik Xiao Yanfei ini. Siapa sebenarnya dia? Karena Xiao Yanfei sudah pergi, kalau begitu ayo kita pergi juga. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu.
Halo, Sising. Bisakah kamu membantuku menyelidiki seseorang bernama Xiao Yanfei? Apakah ada hubungan antara dia dan sopir keluargamu? Aku sangat marah. Zhao Nanyi ini membuatku kehilangan muka. Sepenuhnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Zhao Yanfei, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kamu bilang villa ini milikmu? Kenapa kamu diusir? Kamu menyeretku ke dalam kekacauan ini. Tepat sekali. Mungkinkah kamu bukan Nyonya Gu dari grup Gu? Kamu tidak berbohong kepada kami kan? Apa yang kamu tahu? Zhao Nanyi itu adalah milik suamiku, simpanan di luar. Apa? Awalnya aku tidak ingin mengatakan ini, tapi dia benar-benar menindasku hari ini. Dia keterlaluan dengan penindasannya. Kami teman sekelas sejak mulai SMA. Di SMA, dia melihat suamiku kaya. Dia merayunya di SMA dan menjadi simpanan suamiku. Dari SMA juga dia udah gitu, nggak tahu malu. Jati villa ini adalah hadiah dari suamiku untukku. Tapi siapa tahu apa yang Zhao Nanyi bisikan lagi ke telinga suamiku. Suamiku memindahkan villa itu juga atas namanya. Dan aku tidak tahu apa-apa selama ini. Bagaimana bisa ada orang yang begitu? Tidak tahu malu. Dia jati simpanan, lalu melakukan hal itu dengan begitu berani. Mengusirmu, pemilik sebenarnya. Dan mengusirmu. Jangan dibahas lagi. Mungkin dia sekarang mengeluh tentangku kepada suamiku lagi. Yinfi, jangan khawatir. Kami pasti akan mendukungmu. Untuk wanita perusak rumah tangga seperti dia, kita harus mengumpulkan bukti dan mengungkapnya. Jangan khawatir. Kami akan memastikan semua orang tahu. Bukankah itu keterlaluan? Yinfi, kamu terlalu baik. Jika itu aku pasti sudah memukuli perempuan itu sampai mati dari dulu. Jangan khawatir, serahkan pada kami. Kami akan membuat hidupnya seperti neraka. Zhao Nanyi, kalau kau ganggu hidupku, maka kau juga tidak akan tenang. Tunggu saja, untuk tenggelam dalam gosip semua orang. Beijing. Nyonya Ju, sudahkah Anda dengar? Putri sulung keluarga Taipan akan kembali ke negara ini. Memang benar, perjamuan masyarakat kelas atas ini, bahkan keluarga Rothschild, pewarisnya, hadir. Aku dengar bahwa ini bukan sekadar pesta sambutan dari Taipan buat putri kesayangannya, tapi sekaligus juga pesta buat cari menantu cowok. Bahkan Komandan Sun dari Kementerian Perang dan tuan muda tertua dari grup Rong akan menghadiri perjamuan. Ini benar-benar pertemuan tokoh-tokoh terkemuka. Tuan Shao, ketua grup Changfeng. Nyonya Shao, istri ketua grup Changfeng. Xiao Nanyi, putri ketua grup Changfeng. Halo, Taipan. Nanyi, perjamuan masyarakat kelas atas ini disiapkan khusus untukmu oleh ibu dan ayah. Bagaimana? Apakah kamu puas? Puas? Tentu saja aku puas. Ibu, ayah, ayo masuk. Baiklah, ayo pergi. Sang Taipan telah tiba. Tuan Taipan, saya adalah komandan baru keluarga Sun. Hari ini, saya datang khusus untuk melamar. Keluarga Sun saya menawarkan mahar 10 miliar dan sebuah perkebunan villa peringkat surga. Aku Rom Qianchuan, putra tertua sah keluarga Ron. Hari ini, aku secara khusus datang untuk melamar. Keluarga Rongku menawarkan mahar 20 miliar. 5 unit properti Thomson Riviera. 1 pusaka keluarga Ron. Dan seluruh rantai industri otomotif keluarga Ron. Sebagai tanda ketulusan kami. Tuan Xiao, Nona Nanyi. Saya adalah tuan muda dari keluarga Rothschild. Saya menawarkan semua gelombang. Toko utama. Kartu keanggotaan eksklusif. Satu-satunya di dunia. Brilian Pink Star, melambangkan cinta yang indah. Dan mahkota yang dibuat dari jok zamrud. Nona Nanya, tolong nikahi saya. Terima kasih banyak, semuanya, atas penghargaan tinggi Anda kepada putri saya. Nanyi, yang mana dari mereka yang kamu suka? Pilih saja salah satu. Tidak perlu dikatakan lagi, pasti Komandan Sun. Itu belum tentu benar. Komandan Sun, terima kasih atas perhatianmu. Tapi, kamu bukan tipeku. Dia sebenarnya tidak memilih komandan itu, seperti yang diharapkan dari putri sulung Taipan. Sebenarnya dia nolak cowok bangsawan kelas atas itu. Nanyi, kita tumbuh bersama. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Kakak Qianchuan, aku juga tidak bisa menikahimu. Mengapa?
Aku sangat menyesal. Kamu juga bukan tipeku. Nona Nanyi, apakah hadiah saya tidak cukup? Saya bisa menambahkan lebih banyak. Semuanya. Soalnya putriku belum milih siapa-siapa dari kalian. Aku yakin dia punya pertimbangan sendiri. Nanyi. Masih banyak tokoh terkemuka di perjamuan hari ini. Pilih siapapun yang kamu suka. Ibu, sebenarnya. Aku lupa memberitahumu. Aku sudah menikah. Namanya Gu Xixing. Aku sudah setuju dengannya hari ini untuk bertemu bibinya. Bagaimana latar belakang keluarga mereka? Apakah dia anak laki-laki miskin? Dia bukan anak miskin. Ayah, dia adalah ketua grup Gu. Aku dengar dia memulai dari nol. Dan menjadi elit baru dengan usahanya sendiri. Pria yang disukai putriku tidak buruk. Hari ini adalah kunjungan pertamamu ke rumah Bibi Xixing. Dia adalah seorang tetua. Ibu sudah menyiapkan semua hadiah untukmu. Sarang burung walet kualitas terbaik. Teratai salju Tianshan, berlian kristal. Hampir lebih dari 10 juta. Jika itu tidak cukup. Jika itu tidak cukup, bawa hadiah saya bersamamu. Sertakan aku dan milik saya. Tidak perlu, ini sudah lebih dari cukup. Ibu, aku akan pergi sekarang. Pergi. Pakaianku ini. Dan semua hadiah ini. Bukankah terlalu mencolok? Bagaimana jika Bibi Xixing melihat ini dan mendapat kesan buruk tentangku? Tidak mungkin. Aku harus ganti. Kalian simpan barang-barang ini. Dan jangan khawatirkan aku. Seperti ini. Ini seharusnya tidak terlalu mencolok, kan? Xixing, The film was translated and aku minta narrated by maaf. M. Media. Xixing, aku terjebak macet. Tidak apa-apa. Bibi ada di restoran di lantai atas. Baiklah, Kenapa kamu membawa begitu banyak barang? ibuku bilang, ini pertama kalinya kamu bertemu orang tua. Jadi kamu harus sopan. Xixing, aku sedikit khawatir. Apakah menurutmu Bibi akan tidak menyukaiku? Jangan takut, ini hanya makan malam. Lagi pula, kita sudah menikah. Sikap Bibi tidak begitu penting. Baiklah. Kalau begitu aku lega. Ayo pergi. Bibi, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini istriku, Nanyi. Halo, Bibi. Nanyi, silakan duduk. Berdiri diam, jangan bergerak. Berbaliklah, biar kulihat. Kaki kurus, pinggang ramping. Tidak ada dada, tidak ada pantat. Menurutku, kamu tidak cocok untuk melahirkan anak laki-laki. Bibi ini zaman apa? Punya anak perempuan atau anak laki-laki bukankah sama saja? Nanyi, cepat duduk. Nona Jo, benar. Dari mana pendaftaran rumah tanggamu? Bibi, aku punya KTP Bridging. Dari Beicang. Kalau begitu bukan lonceng. Pendaftaran rumah tangga lokal. Bibi, catatan sipil itu sama saja dari manapun asalnya. Apakah kamu punya rumah? Apakah jauh dari pusat kota? Beberapa villa keluargaku semuanya di pinggir kota. Ayahku bilang rumah di pusat kota tuh ribut banget. Karena ibu juga tak suka, semuanya disewakan. Semua rumah keluargaku di pinggir kota. Pinggiran kota. Jati tidak ada rumah di kota. Rumah di pinggiran kota bukankah dibangun sendiri? Bibi, udara di pinggir kota bagus. Dan semua rumah sama saja. Lagi pula, banyak orang membangun villa di pinggir kota. Bagaimana bisa sama? Keluarganya terdaftar sebagai penduduk pedesaan. Bisakah rumah bangun sendiri dibandingkan dengan milik orang kaya? Keluargaku yang paling kaya. Keluargaku memiliki properti di seluruh dunia. Aku hanya tidak ingin Xixing merasa tertekan. Bibi ini bukan ibu mertuaku. Kenapa dia meremehkanku sekarang? Xixing, kamu lihat aku benar kan? Dia memang tidak pantas untukmu. Bibi, dia adalah istri Gu Xixing. Aku akan menafkahinya secara materi. Tidak masalah, apakah dia punya apa-apa atau tidak. Xixing, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu akhirnya berhasil sendiri. Menjadikan keluargaku keluarga terkemuka. Bagaimana kamu bisa menikahi gadis miskin yang tidak punya apa-apa? Nanyi, apa pekerjaan orang tuamu? Ayahku bertugas mengolah batu mentah. Menambang di pegunungan.
Apa? Menggali batu di pegunungan? Ayahku menggali emas di tambang keluarga kami. Keluargaku yang paling kaya. Itu semua berkat hasil galian ayahku. Sama sekali tidak. Sebagai bibimu, aku sangat tidak setuju. Kamu bilang orang tuanya dulu berbisnis. Lalu bagaimana mereka bisa menghasilkan ratusan ribu setahun? Jeti penggali batu ini sebulan paling banyak dapat beberapa ribu yuan. Jika kamu menikahinya, bukankah kamu akan menikahi beban? Bibi, cinta adalah urusan antara dua orang. Aku menikah dengan Sising. Sising menikah denganku. Apa hubungannya dengan orang tuaku? Kamu ingin karier, tapi kamu tidak punya. Kamu ingin kerja, tapi tak punya juga. Keluargamu masih tercatat sebagai penduduk pedesaan. Dan rumah yang dibangun sendiri. Jising kami lulus dari universitas bergengsi. Keluarganya menjalankan perusahaan. Kamu bukannya berusaha menikah di luar statusmu ke keluarga, Go? Cukup, Bibi, kamu baru saja tiba. Aku dan istriku mengundangmu makan malam. Nanyi juga sangat menghormatimu. Tapi ini bukan alasan untuk memaksakan kehendakmu. Bukankah ini demi kebaikanmu sendiri? Aku tidak membutuhkannya. Bibi, aku di The sini. film was Yakin ada di sini. translated and Cepat, narrated cepat, by M. kemarilah Media. duduk di samping Bibi. Bibi senang melihatmu. Bibi, Nanyi dan aku mengundangmu makan malam. Kenapa kamu memanggil Yakin kemari? Yakin bukan orang luar. Jising, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, Bibi, saat aku baru masuk, kamu tampak sedikit tidak senang. Ada apa? Apalagi memangnya? Jising menikahi gadis miskin. Tidak punya uang, tidak punya rumah. Ayahnya masih menggali batu di pegunungan. Malu sekali bahkan untuk menyebutkannya. Menggali batu di pegunungan? Itu cukup berbahaya bukan? Bagaimana jika, karena suatu kecelakaan, dia terguling menuruni gunung, dan tertimpa batu sampai mati? Lalu bagaimana? Tindakan keselamatan ayahku sangat bagus. Kamu tidak perlu khawatir. Sepertinya kamu tidak tahu siapa aku. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Liu Yakin. Aku adalah mantan pacar Jising. Saat ini, aku bekerja di grup Basyang sebagai direktur proyek dengan gaji tahunan 1 juta. Bekerja di grup Basyang. Bukankah itu perusahaan yang dikelola kakakku? Yakin cantik. Berpendidikan tinggi dan bijaksana. Yang paling penting, dia juga tercatat sebagai rumah tangga lonceng. Muda, sukses dalam kariernya. 100 kali lebih kuat dari beberapa orang. Bibi, Yakin dan aku sudah menjadi masa lalu. Kami hanya berteman sekarang. Ada apa dengan teman atau bukan teman? Bahkan pasangan lama. Bukankah mereka semua dimulai sebagai teman? Selama pria itu bersedia dan wanita itu tertarik. Itu sudah cukup. Bibi, jadi apa maksudmu? Kamu minta orang lain ikut campur dalam pernikahan kami. Jadi kenapa kalau aku begitu? Orang-orang berusaha meraih posisi lebih tinggi. Jising lulus dari universitas bergengsi dan seharusnya mencari wanita yang cocok dengannya untuk dinikahi. Yakin, di sisi lain, kembali dari belajar di luar negeri. Kini, dia menjadi eksekutif senior di perusahaanmu, menghasilkan 1 juta setiap tahun. Kamu tak sebanding dengan sehelai rambut Yakin. Zhao Nanyi, jika aku jati kamu, aku akan ambil semua sampah yang kamu bawa dan pergilah sejauh mungkin. Cukup. Jising, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu seharusnya berkembang lebih luas. Masa depan yang cerah. Kok kamu bisa terbawa oleh gadis desa ini? Dia orang desa. Menikahi pria desa. Bukankah itu sudah sangat baik? Jika kamu masih ingin menjadi bibiku, aku sarankan jangan bicara hal nggak jelas seperti itu. Kamu seharusnya tahu watakku. Aku. Sudahlah, Bibi. Jangan biarkan semua orang tidak bahagia. Karena aku. Yakin memang yang paling bijaksana. Dia tahu cara memikirkan Bibi dan Jising. Harus menikahi wanita penolong berbudi luhur sepertimu. Tidak seperti beberapa orang. Karena Bibi tidak menyambutku, maka aku rasa makanan ini tidak perlu dimakan. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Mengapa kamu menyeret Jising? Sungguh temperamen. Beraninya kamu menyuruh putriku pergi. Ibu, kamu di sini. Dia adalah Go Sising, suamiku. Halo, saya Ibu Nanyi. Halo, Ibu mertua. Silakan duduk. The film was translated and narrated by M. Media. Kamu pasti Go Jising keponakan Bibi. Nanyiku. Sering dimanja oleh kakak laki-lakinya di rumah dan ayah. Sifatnya agak keras kepala. Jika dia telah melakukan kesalahan, saya akan meminta maaf atas namanya. Ibu Nanyi, kamu terlihat sedikit familiar. Saya rasa saya pernah melihatnya di suatu tempat. Dia punya kakak laki-laki. Kakak laki-lakinya bekerja sebagai apa? Jika kamu benar-benar menikahinya, maka kakak laki-lakinya pasti akan tanpa malu bergantung padamu untuk menafkahinya. Bibi, tolong jangan banyak bicara.
Jangan khawatir, putra sulungku mandiri. Dia bisa menafkahi dirinya sendiri tanpa bantuan keluarga Gumu. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Ayahnya adalah penambang batu. Berapa banyak tabungan yang mungkin dia miliki? Jika dia benar-benar menikahi putrimu, saya rasa uang maharnya semuanya harus disimpan untuk putra sulungmu. Maka beban menafkahi mereka di masa tua nanti akan jatuh pada kita, Jising. Menambang batu? Apa yang ditambang suamiku? Bukan batu biasa. Kamu terlalu banyak berpikir. Ibu mertua. Bibiku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Karena semua orang sudah di sini hari ini. Mari kita pesan. Pelayan. Nyonya, bisa saya tanya, mau pesan apa? 1 porsi kaviar, 1 porsi foie gras, dengan sop sayuran Italia, steak, matang sedang, dan sebotol lagi Lafite 82. Lafite 1982. Ini, pelayan. Ada yang bisa saya bantu? Saya akan memesan, sama seperti yang dia katakan. Saya juga akan memesan 1 porsi. Apakah Anda juga membutuhkan sebotol Lafite 82? Ya, tidak. Saya mau yang 72. Saya mau yang lebih mahal dari miliknya. Vintage terbaru yang diproduksi adalah 82. Restoran jelek macam apa ini? Kamu bahkan tidak punya anggur merah 72. Kalau begitu sudahlah, yang 82 saja. Bibi, Lafite 82 itu tidak murah, loh. Seberapa mahal sih? Bukan berarti kami tidak mampu membelinya. Hari ini, biarkan dia melihat apa arti sebenarnya dari keluarga yang tidak sepadan. Gadis liar dari pedesaan. Masih bermimpi untuk bangkit dan terkenal seperti Phoenix. Sungguh mimpi kosong. Maafkan saya. Kerabat saya ini selalu tinggal di kota. Dan kami biasanya tidak banyak berinteraksi. Jadi tolong jangan dimasukkan ke hati. Jangan khawatir. Nanti, mari kita kurangi bicara dan tonton acaranya. Baik. Menantu ini cukup baik. Nyonya, apakah Anda yakin membutuhkan Lafite 82? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya suruh kamu sajikan, Jeti sajikan. Bukankah anggur merah ini harus dipasangkan dengan steak? Saya akan memesan 1 porsi steak lagi. Matang sempurna. Dan beberapa foie gras dan iga domba. Ya. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Itu, pelayan. Paket hidangan tertinggi Anda, saya mau 1. Dan perawatan kecantikan merek eksklusif. Saya juga mau 1. Maaf Nyonya. Paket makan tertinggi hanya untuk anggota. Penjualan terbatas. Yakin kami adalah pelanggan tetap restoran ini, tidak juga, Bibi. Seminggu, kami hanya datang 2 atau 3 kali. Pelayan, saya pilih paket hidangan tertinggi itu. Maaf. Anda memiliki kartu keanggotaan berlian. Hak istimewa Anda tidak mencukupi. Paket hidangan tertinggi macam apa ini? Bagaimana bisa hak istimewa diamond saya pun tidak cukup? Saya berteman dengan manajer Anda. Panggil manajer Anda kemari untuk saya. The film Maaf, was translated manajer kami sedang and rapat. narrated Saya takut by mereka M tak sempat Media. melayani Anda. Kamu. Gesek kartu saya. Ini adalah kartu hitam tertinggi, terbatas secara global hanya 3 kartu. Kartu hitam tertinggi apa? Kamu tidak salah lihat kan? Kudengar kartu hitam tertinggi ini hanya dimiliki oleh orang terkaya. Benar sekali, ini memang kartu hitam tertinggi. Mereka pasti salah lihat. Seseorang dari pedesaan yang menggali batu. Kok bisa mereka punya kartu hitam tertinggi seperti itu? Kartu macam apa itu? Itu bukan kartu asuransi pertanian pedesaanmu kan? Kamu nggak dengar apa yang tadi dikatakan pelayan? Mereka meminta kartu keanggotaan tingkat tinggi. Tempat kelas atas seperti ini. Kau mungkin belum pernah mengunjunginya seumur hidupmu kan? Bibi, orang yang disukai Jising. Orang seperti apa mereka? Benarkah anak perempuan itu seperti ibunya? Bibi, yakin. Kalian berdua, jangan banyak bicara. Saya merasa terhormat bisa bertemu dengan anggota terhormat yang memegang kartu hitam. Nyonya, Anda adalah anggota tertinggi restoran kami. Menurut peraturan restoran kami, ketika anggota tertinggi bersantap di restoran kami, semua tagihan dibebaskan. Kartu hitam apa? Ibuku yang mendapatkannya. Itu kartu hitam kelas atas. Apakah Anda ingin pindah ke ruang pribadi eksklusif bagi pemegang kartu hitam? Tidak perlu. Bawakan saja 1 dari setiap menu yang baru saja ku pesan. Kau boleh pergi. Ya, Nyonya. Yakin? Kau bilang kartu macam apa yang dia miliki? Bahkan lebih premium dari kartu berlianmu. Bibi, kartu hitam itu adalah edisi terbatas global. Aneh sekali. Bukankah keluarga mereka dari pedesaan? Restoran ini adalah yang paling mewah di kota.
Asal-usul kartu hitam kelas atas mereka dari mana? Itu pasti kucing buta yang tersandung tikus mati. Mereka pasti memungutnya dari tanah. Lihat pakaian mereka, semua barang murah dari pedagang kaki lima. Dari mana mereka mendapatkan uang? Nanyi, ada apa dengan kartu hitammu ini? Sebenarnya, aku kenal manajer restoran ini. Kartu ini diberikan oleh manajer. Bibi Show. Kudengar keluargamu dari pedesaan, dan kau bahkan punya rumah yang dibangun sendiri. Ya. Registrasi rumah tangga pedesaan bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Adapun Jising kami. Dia lulus dari universitas bergengsi, dan juga penduduk lokal. Kau bilang anak ini tidak tahu apa-apa. Bukankah kita orang dewasa, juga harus lebih mengendalikan? Apa yang kau katakan masuk akal. Semuanya harus berpegang pada prinsip. Latar belakang keluarga yang pas kan? Nanyi dari keluargamu. Dan Jising kami, sama sekali tidak cocok dalam latar belakang keluarga. Kalian tidak akan bahagia bersama. Era apa kita sekarang? Masih ngomongin soal latar belakang keluarga yang cocok ya? Tepat sekali. Jising dan aku saling mencintai. Cinta kami lebih kuat dari emas. Bukankah itu sudah cukup? Ya, mengenai masalah perasaan, orang luar tidak boleh ikut campur. Jising, bukankah aku memikirkan kebaikanmu? Keluarga Nanyi ini sangat miskin. Dan ada kakak laki-laki di keluarga itu. Jika kau menikahinya di masa depan, bukankah kau harus mengurus seluruh keluarganya? Orang-orang berusaha mencapai posisi lebih tinggi. Bagaimana bisa kau melihat ke bawah? Aku bersedia. Untuk apa kau rela? Atas nama ibumu, aku tidak setuju. Yakin cantik dan baik hati. Di usia semuda itu, dia sudah menjadi manajer proyek grup Basyang, menghasilkan jutaan setiap tahun. Kau mengabaikan kondisi yang sangat baik seperti itu. Namun kau tertarik pada gadis miskin ini. Kamu coba buat kami keluarga marah sampai mati ya? Seorang wanita masih perlu memiliki karirnya sendiri. Dia tak bisa selalu berharap setelah menikah dengan Jising. Dia bisa sepenuhnya bergantung padanya untuk menghidupi seluruh keluargamu kan? Kau adalah manajer proyek grup Basyang? Benar sekali. Dan sebentar lagi dia akan menjadi direktur proyek. Yakin adalah nona muda kaya, penuh perhatian dan bijaksana, ambisius, dan memiliki registrasi rumah tangga lokal. Dia 1 dari 10.000. Tidak seperti beberapa orang, yang jelas-jelas hanya seekor ayam. Tetap ingin naik tinggi dan menjadi burung phoenix. Kamu terus saja bicarakan? Kau marah hanya setelah beberapa kata? Aku tidak menyebut nama siapapun. Dalam hatimu, benarkah latar belakang keluarga sepenting itu? Tentu saja itu penting. Jising bekerja keras sendiri, supaya jadi yang terbaik dari semua. Dia menerima pendidikan yang baik. Kami para kerabat melihatnya, berjuang untuk mencapai posisinya hari ini. Dia tidak bisa dibiarkan olehmu, menghambat masa depan cerahnya. Bibi, kamu sudah keterlaluan. Jising, jangan bicara. Baiklah, mengapa kau tidak memberitahuku? Apa yang telah Nanyi tunda untuk menantuku? Masa depan Jising kami sangat cerah. Jika dia memiliki nona muda kaya, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Maka masa depannya akan tak terbatas. Terus terang saja, putrimu sama sekali tidak pantas untuk Jising kami. Saya pikir Jising itu masuk akal dan cakap. Dan bahwa kerabatnya pasti telah menerima pendidikan yang baik. Sekarang sepertinya saya keliru. Nanyi kami, dia dibesarkan seperti harta sejak kecil. Karena topiknya tentang menjodohkan keluarga, saya rasa kedua keluarga kita kurang cocok. Ibu mertua. Ya, kami bahkan belum meremehkanmu karena miskin. Dan kamu sudah meremehkan keluarga Gu kami. Siapa yang meremehkan siapa? Sebenarnya, ini pertemuan pertama kita. Kamu, sebagai keluarga, sudah membuat kami cukup terintimidasi. Apakah Nanyi kami begitu mudah diusik? Jika dia setengah sebaik Yakin, apakah saya akan mengusiknya? Dia bahkan tak sebanding dengan selai rambut Yakin. Tujuanmu menikah hanya demi status dalam keluarga Gu saya. Mimpi saja. Keluarga Zhou kami tidak pernah menikah demi status. Baiklah, karena kamu begitu tangguh. Kalau begitu bercerai, tinggalkan Jising kami. Hubungan mereka adalah urusan mereka. Saya tidak akan ikut campur. Apakah mereka bercerai atau tidak, itu hak mereka. Saya harap kedua keluarga kita akan lebih menghormati pendapat anak-anak. Kamu memang orang yang terhormat, sangat pandai menangani masalah. Jujur saja, kamu cuma ingin menikah demi status di keluarga Gu kami. Jising kami adalah sosok luar biasa, sangat berpotensi. Bagaimana mungkin dia dirugikan oleh menikahi seorang gadis miskin tanpa registrasi rumah tangga setempat? Registrasi rumah tangga Longcheng, dan itu memberimu rasa superioritas? Apakah registrasi rumah tangga Beicheng kami bukan registrasi rumah tangga?
Apakah itu beberapa tingkat di bawah milikmu? Nanyi kami tidak pernah menderita sejak kecil. Saya takut dia akan kesal. Kamu kira saya mau meluangkan waktu dan tenaga? Duduk di sini membicarakan semua ini denganmu? Baik, setali 3 uang. Benar-benar sarang ular berbisa. Bibi, jangan marah. Tidak sepadan merusak kesehatanmu. Karena orang-orang ini. Cukup, Bibi. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Jising, menikahinya hanya akan menyeretmu ke bawah. Saya katakan padamu, ceraikan dia. Tidak mungkin. Nanyi adalah satu-satunya bagiku dalam hidup ini. Halo, Sekretaris Gayu. Baiklah, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Ibu, apakah terjadi sesuatu? Kamu lanjutkan saja kesibukanmu. Aku bisa mengurus semuanya di sini. Ada keperluan, jadi saya harus pergi. Ada hal-hal yang tidak akan saya rahasiakan. Mengenai hubungan anak-anak, saya tidak akan ikut campur berlebihan. Namun, jika keluargamu membuat Nanyi kami menderita, saya hanya perlu kamu memahami satu hal. Keluarga Xiao kami tidak akan berdiam diri. Kamu hanyalah penambang batu di pegunungan. Kamu menikah hanya demi status di keluarga Gu kami. Mimpi saja. Jika kamu bersikeras berbicara tentang menikah demi status, maka saya akan menjelaskan semuanya. Nyonya Gu, soal menikah demi status, justru keluarga Gumu yang menikah demi status di keluarga Xiao kami. Konyol. Bibi, apakah kamu cemburu dengan kebahagiaanku? Jising, semua ini kulakukan untuk kebaikanmu. Katakan padaku. Yakin memiliki penampilan yang dia The butuhkan. film was translated and Dia punya latar narrated belakang by keluarga M. yang dia perlukan. Dia memiliki karir yang dia butuhkan. Katakan padaku, dalam hal apa dia lebih rendah dari zonanya? Bibi, uang hanyalah harta benda lahir ya. Aku percaya, perasaan antara Sising dan aku lebih berharga dari harta benda apapun. Cinta tanpa dasar materi bukanlah cinta. Pernikahan adalah urusan antara dua keluarga. Persatuan tanpa kekayaan materi tidak akan bahagia. Kamu seharusnya tidak menghambat Jising kami. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama TV? Apa menurutmu setiap Cinderella akan bertemu pangeran tampanya? Tapi orang-orang tetap perlu menghadapi kenyataan. Status macam apa yang kamu miliki? Kamu harus mencari keluarga yang cocok dengannya. Yakin ini adalah wanita kaya dan cantik. Keluarganya memiliki koneksi dan jaringan luas. Di masa depan, ini akan bermanfaat untuk karier Jising. Dan kamu, apa yang bisa kamu berikan pada Jising? Kamu tidak berpikir bahwa setelah menikah, kamu bisa tinggal di rumah selamanya, mencuci dan memasak, dan menjadi ibu rumah tangga kan? Jising kita menikahi seorang istri, bukan mempekerjakan seorang pengasuh. Jika kamu menginginkan, apa yang kamu bicarakan, maka aku juga bisa memberikannya padanya. Zhao Nanyi, apa kamu sudah lupa? Apa pekerjaan keluargamu? Bantuan seperti apa yang bisa kamu tawarkan pada Jising? Apakah itu uang atau koneksi? Atau membantu karirnya? Orang sepertimu mungkin bahkan tidak bisa menghasilkan mahar kan? Jising, kamu harus menceraikannya hari ini. Cukup. Aku tidak akan menceraikan Nanyi. Bahkan jika orang tuaku datang hari ini, jawabanku akan tetap sama. Aku bilang, Zhao Nanyi ini, mantra macam apa yang dia gunakan padamu? Apa bagusnya dia? Yakin ini? Nanyi dan aku benar-benar saling mencintai. Tidak peduli siapapun yang mencoba menghentikan kami, aku tidak akan melepaskannya. Dan mengenai masalah perasaan, aku tidak butuh siapapun untuk ikut campur. Jising, tapi kita berdua juga benar-benar saling mencintai sebelumnya. Bagaimana bisa kamu memiliki orang lain di hatimu sekarang? Maaf. Perasaanku padamu saat itu berhenti sampai di situ. Apa yang ada di antara kita sudah berakhir. Melon yang dipaksa tidak akan manis. Sudahlah, Sising. Ayo makan. Makan. Yang kamu tahu hanya makan. Kamu ini rakus sekali. Sudahlah, Bibi. Mari kita makan dulu. Kamu sudah lapar sepanjang pagi. Aku dengar, koki di restoran taman ini adalah koki pribadi keluarga terkaya. Tolong jangan marah lagi. Jangan sampai sakit karena marah. Yakin kita masih yang terbaik. Kamu tahu bagaimana bersikap perhatian padaku. Jising. Selesai makan, aku masih harus main kartu. Kamu harus mengantar Yakin pulang. Aku harus antar Nanyi pulang nanti. Bagaimana Nanyi bisa sampai di sini? Bagaimana dia akan pulang? Yakin baru saja minum alkohol. Dia tidak nyaman menyetir sendiri. Kamu tetap harus antar Yakin pulang. Aku tidak tenang jika Nanyi pergi sendiri. Dia tidak penting kok. Dia tidak tahu malu. Dengar, bawa Yakin. Cepat. Tidak apa-apa. Bibi, kalau aku benar-benar tidak bisa, aku bisa memanggil sopir pribadi saja. Jising adalah pria dewasa di sini.
Bagaimana dia panggil sopir pribadi? Jising, dengar. Sudahlah, sudahlah. Ayo kita pulang bersama. Ini tempat duduk istriku. Tapi aku sedikit mabuk perjalanan. Hanya dengan duduk di kursi ini, aku bisa merasa sedikit lebih nyaman. Tidak apa-apa, biarkan dia duduk di sana. Kita akan ganti mobil saat kembali nanti. Baiklah. Jising, ingat restoran barbecue di Lakeside Coast itu? Sudah direnovasi dan sekarang sangat populer. Barbecue pantai danau. Benar, dulu saat kita berkencan. Bukankah kita suka barbecue di sana? Apa kau sudah melupakan semuanya? Terakhir kali kita berkencan di sana. Kau bahkan memberitahuku, di hidup ini, kau cuma akan menikah denganku. Itu hanya lelucon. Jangan ungkit hal-hal seperti itu lagi. Bagaimana itu bisa menjadi lelucon? Setiap detail waktu kita bersama, aku ingat dengan jelas. Hal-hal seperti ini tidak mudah dilupakan. Ngomong-ngomong, Yonanye, aku dengar dari Bibi bahwa hari ini pertemuan dua keluargamu. Mana ayahmu? Kok nggak ada? The film was Ayahku keluar negeri translated buat and perluas pasar. narrated by Mengapa M. jadwalnya? Media. Perlu dilaporkan kepadamu. Memperluas pasar. Kau benar-benar tahu cara memuliakan ayahmu. Kali ini, dia pergi ke luar negeri lagi. Ke gunung mana untuk menggali batu? Kau harus bilang ke ayahmu supaya hati-hati. Akhir-akhir ini, aku sering melihat di TV. Insiden tanah longsor. Gimana kalau terjadi hal tak terduga? Itu tidak akan baik. Apa yang ayahku gali bukanlah batu biasa. Bukan batu biasa. Jati, ayahmu menggali gunung emas dan perak. Begitu? Kamu menebak dengan benar. Ayahku menggali batu mentah. Batu mentah? Emang kau pikir ayahmu paling kaya? Aku tahu, karena barusan beberapa hal yang Bibi katakan padamu membuatmu tidak nyaman. Tapi orang masih perlu memiliki kesadaran diri. Entah itu keledai atau kuda, orang lain bisa tahu sekilas. Berhenti berpura-pura. Jising, aku dengar perusahaanmu baru-baru ini mengembangkan pariwisata dan proyek ekologi. Aku kebetulan kenal seorang ketua Jiang dari perusahaan pariwisata. Kalau aku perkenalkan kalian. Mari kita lupakan saja proyek itu. Mari kita pergi dulu. Kami sudah sampai. Jising, aku merasa sedikit pusing. Bisakah kau membawaku ke atas? Nona Liu, mau aku antar pulang? Pergi. Tidak, tidak. Pulanglah. Pulanglah. Kamu, sampai jumpa. Yonanye, kamu. Yonani, kamu. Kamu tunggu saja aku. Sising, dalam hatimu. Bukankah benar bahwa kamu sebenarnya sangat peduli soal kesesuaian latar belakang keluarga? Tentu saja aku tidak peduli. Apa yang Bibi lakukan hari ini memang sedikit keterlaluan. Jangan dimasukkan ke hati. Kita cukup jalani hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Tapi bagaimanapun juga dia bibimu. Jika dia tidak menyukaiku, apakah keluargamu juga tidak akan menyukaiku? Tidak, jangan khawatir. Aku di sini. Aku tak akan biarkan kamu sengsara. Karena menikah denganku dia nyaya. Sising, aku tahu aku tidak salah menikah. Masuk. Ketua, ada apa Anda memanggil saya? Anda Liu yakin kan? Saya Liu Yakin. Manajer Departemen Proyek Grup B. Manajer, benar? Menurut buku panduan karyawan perusahaan, pasal 18, 2/3 kehadiran bulanan Anda adalah di bawah standar. Dan terlambat datang serta pulang lebih awal juga merupakan kejadian umum. Ya, begini. Ketua, saya sedang bertugas di luar. Jadi saya tidak bisa absen. Tugas luar? Kalau begitu katakan pada saya, tugas luar apa yang Anda lakukan lagi hari ini? Saya pergi ke Xingyu Technology. Xingyu Technology? Perusahaan kecil. Bisnis apa yang Anda lakukan di sana? Aku membahas kerjasama untuk pameran perhiasan. Benar, saya
Pergi diskusi kerjasama pameran perhiasan. Manajer Liu sedang berbicara tentang pameran perhiasan yang mana? Pameran perhiasan besok jam 2 siang. Kerjasama apa yang kita diskusikan hari ini? Kapan? Grup Basang kami. Proyek yang kami kelola. Begitu asal-asalan dan ceroboh. Tidak, tidak bukan. Ini saya. Saya adalah. Baiklah, cukup. Pertanyaan berikutnya. Anda manajer atau asisten manajer? Siapa yang memberi Anda wewenang untuk mengendarai mobil khusus perusahaan kami untuk menjemput dan mengantar klien? Itu, saya. Saya dengar dari orang di humas bahwa selama itu, seseorang di tingkat asisten manajer atau di atasnya, mereka bisa mengendarainya. Orang-orang yang setingkat asisten manajer ke atas, semua bisa menggunakannya. Jadi, menurut Anda, saat Anda mulai bekerja di perusahaan saya juga harus menyediakan untuk semua orang, masing-masing sebuah Mercedes-Benz, untuk perjalanan mereka. Begitu? Tidak bukan. Ketua, saya hanya sesekali menjemput dan mengantar klien. Itulah mengapa saya mengendarainya. Saya tidak mengendarainya setiap hari. Baiklah, pertanyaan terakhir. Ini. Memasukkan kualifikasi akademik Anda. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Anda naik ke posisi manajer. Anda punya kemampuan yang cukup hebat. Tidak. Saya benar-benar tidak melakukan itu. Ketua, wawancara dan penyaringan saya. Itu semua benar-benar didapatkan dengan jujur. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Direktur Sumber Daya Manusia. Gusuan dari sumber daya manusia, Kang? Saya baru saja memecatnya pagi ini. Dan semua urusan Anda juga diungkap olehnya. Apa? Proyek-proyek yang Anda tangani, suap yang kamu ambil, pasti setidaknya ratusan ribu, kan? Grup Basang kami terlalu kecil untuk menampung Buddha hebat sepertimu. Sekarang, segera pergi ke bagian akuntansi dan selesaikan gajimu. Tidak, Ketua. Tolong, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Pergi. Aku. Ayah, kau kembali. Aku hanya melihat-lihat Longcheng, suite pusat kota di sini. Kemarilah bantu aku melihat, kata letak mana yang lebih baik. Suite ke pusat kota Longcheng? Suite ke pusat kota Longcheng? Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan nilai villa tepi pantai Bicheng kami? Tapi ayah Xixing menginginkan rumah di sana. Mengenai masalah Gui Xixin, ibumu sudah memberitahuku. Mengenai masalah ini, aku akan mengawasinya secara pribadi untukmu. Ayah, apa yang ingin kau lakukan? Putriku tersayang, kamu adalah mutiara berharga Xiong Qingtian. Keluarga Gu yang kecil itu berani meremehkanmu? Seorang kerabat jauh, berani berlaku sombong dan tidak logis, meremehkanmu. Lalu bisakah keluarga Gu menyetujui kamu? Kamu adalah putriku, Putri Xiong Qingtian. Bagaimana kamu bisa menahan penghinaan seperti itu? Ayah, Cukup, aku tahu bagaimana menangani masalah ini. halo, Xixing. Ada apa? Baik, aku pasti akan tiba tepat waktu. Yakin, jangan khawatir. Saya pasti akan membuat Jising menceraikan wanita tak dikenal, gadis liar itu. Di hati Bibi, kamu adalah orang yang paling cocok untuk Jising. Bibi, saya sangat menyukai Jising. Tapi, saya khawatir dalam hidup ini, kita mungkin tidak ditakdirkan untuk bersama. Yakin, jangan khawatir. Bibi punya rencana sendiri. Bibi, apa rencanamu? Malam ini adalah jamuan perayaan perusahaan Jising. Di jamuan perayaan itu, buat Jising mabuk. Bibi, apakah Bibi mungkin berpikir untuk kenapa tidak pakai kesempatan ini untuk pastikan semuanya terjadi? Agar Bibi juga bisa menggendong cucu gemuk. Bibi, seperti ini. Apakah ini tidak apa-apa? Ya. Mengapa tidak? Setelah kalian berdua memastikan semuanya terjadi, bahkan jika dia peduli pada Zhonanyi itu, apa yang bisa dia lakukan? Dia tetap harus mengikutimu. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkan Bibi. Setelah Jising bercerai, dan kalian berdua memastikan hubungan kalian, kita akan mencari hari baik untuk bertemu orang tuamu dan mengatur pernikahan.
Baiklah. Aku akan mendengarkan Bibi. Yakin mulai sekarang. Kami masih membutuhkanmu untuk lebih mendukung Jising kami. Bibi, kalau begitu, mulai sekarang kita semua keluarga. Tak perlu bahas soal bantu atau tidak. Itu terlalu formal. Ya, benar-benar. Keluarga. Ayah, hari ini adalah pesta perayaan perusahaan Sising. Mengapa kau di sini? Jangan menakuti Sising. Dasar anak ini, ayahmu bukan harimau. Apa aku akan memakan orang? Lalu mengapa kau di sini? Sebagai ayahmu, apa salahnya aku datang menemui calon menantuku? Baiklah, kamu jangan ikut campur. Jika nanti ada situasi di dalam, aku akan menanganinya sendiri. Tuan Gue. Kolaborasi ini berjalan begitu lancar. Ini sudah diduga. Dan di luar dugaan. Kita harus lebih banyak bekerja sama di masa depan. Pasar sangat luas. Satu orang tidak bisa menangani semuanya. Namun, bintang masa depan Beichen pasti tidak lain adalah Tuan Gue. Ketua Long, Anda bercanda. Joe, Tuan Shou. Ini adalah Tuan Gue. Ini adalah orang terkaya di Beichen. Dikatakan dia mengatur secara global sepertiga aset. Dikenal sebagai Raja Emas. Namun, dia rendah hati, jarang tampil di depan umum. Jadi wajar jika Tuan Gue tidak tahu. Halo, Tuan Shou. Nama saya Gu Zixing. Liu yakin. Bukankah kakak laki-lakiku sudah memecatnya? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Wanita ini sungguh belum berubah. Halo, kakak. Aku memintamu membantuku menyelidiki masalah Liu Yakin. Bagaimana penyelidikanmu? Orang tuanya beternak babi di pedesaan. Dia selalu meremehkan orang tuanya dan sudah lama kabur dari rumah. Pergi ke luar negeri juga palsu. Dia punya pacar bernama Wu Dahai. Baik, aku mengerti. Ngomong-ngomong, kamu harus hati-hati. Orang yang mengikutinya barusan melaporkan kepadaku. Mereka terlihat sedang merencanakan sesuatu. Jinjai secara kusut pergi ke klinik untuk membeli obat. Tidak apa-apa, berurusan dengan gadis terhijau adalah keahlianku. Liu yakin, jika ini adalah gadis biasa lainnya. Aku khawatir, kau sudah lama berhasil. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Tuan Shou. Apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Anak muda, aku punya seorang putri. Usianya sekitar usiamu. Aku ingin menikahkannya denganmu. Bagaimana menurutmu? Saya minta maaf. Tuan Shou, saya sudah menikah. Kamu masih bisa bercerai meskipun sudah menikah. Apa? Apakah putriku, Putri Shou Qingtian, masih tidak sebaik istrimu? Tidak bukan itu. Tuan Shou. Istri saya. Meskipun di mata kebanyakan orang, sangat biasa. Tapi di hati saya, dia adalah satu-satunya yang Gu Zixing akan lindungi seumur hidup. Saya menghargai apresiasi Anda, Tuan Shou. Anak muda, kamu harus tahu. Aku adalah orang terkaya di Beichen. Nikahi putriku. Kamu bisa dapat setengah asetku. Ini adalah harta yang tak bisa kamu raih, meski kamu berjuang selama beberapa kehidupan. Jika kamu bersedia bercerai dan menikahi putriku, setengah asetku akan kutransfer ke kamu dalam 3 hari. Bagaimana? Tuan Shou, Anda terlalu memuji saya. Saya sadar kemampuan saya masih kurang, dan kurang untuk mengatur separuh kekayaan Tuan Shou. Jadi, saya minta Tuan Shou mencari orang lain. Saya ada urusan lain, jadi saya permisi sekarang. Jika aku bersikeras kamu menikahi putriku. Jika kamu menikahi putriku, aku akan memberimu setengah dari kekayaanku. Tapi jika kamu menolak menikahi putriku, aku akan hancurkan keluargamu dan kamu kehilangan segalanya. Anda tidak peduli apapun, putriku juga memiliki kecantikan yang memukau. Aku melihat karaktermu baik. Makanya aku mau memberimu kesempatan ini. Ini, Tuan Shou,
Balon yang dipaksa tidak manis. Lagi pula, hatiku sudah untuk seseorang. Saya tak akan pernah mengkhianati istri saya. Mohon maaf saya tak mampu menerima kebaikan Anda, tuan orang terkaya. Bagaimana ayah? Dia baik. Dia orang yang bisa diandalkan. Jising. Selamat. Yakin itu? Mengapa Anda di sini? Bibi membawaku. Jising, bisakah kamu minum bersamaku? Yakin, kita sudah berakhir. Tidak mungkin di antara kita. Ayah, itu Liu Yakin. Hari ini, aku harus merobek topengnya. Perlu bantuan, Ayah? Tidak perlu, tonton saja. Gimana aku bongkar wanita manipulatif ini? Aku tahu, Jising. Tapi minumlah bersamaku. Biarkan masa lalu berlalu seperti angin. Kalau begitu, aku akan melepaskan obsesiku. The film was translated and narrated by M Media. Jising. Jising. Jangan salahkan aku juga. Dulu, kakak Qiang mengejarku. Dia lebih kaya darimu. Itulah mengapa aku putus denganmu. Namun, keadaan telah berbalik. Kakak Qiang sekarang di penjara. Sementara itu, kamu memiliki karier yang sukses. Jadi, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Nona Liu, mengapa kau tidak melanjutkan? Zhao Nani, mengapa kamu ada di sini? Terkejut. Tidak terduga. Kamu, 5 tahun lalu, kau meninggalkan Xixing, dan bersama kakak Qiang, pemilik bar. Kau cerai lagi kurang dari 2 tahun setelah menikah. Aku dengar kamu ambil uang dari kakak Qiang. Dan menyimpan cukup banyak. Benar. Dan pacarmu saat ini? Namanya Wu Dahai. Dia bekerja di bidang keuangan. 2 hari terakhir, dia terlibat gugatan hukum. Aku khawatir hidupnya akhir-akhir ini sulit kan? Dasar bajingan. Beraninya kamu menyelidikiku? Kamu. Apa salahnya aku menyelidikimu? Kau berkomplot melawan suamiku. Dan bahkan berkomplot melawan saya. Bukankah seharusnya saya menyelidiki Anda? Anda sepertinya bukan wanita muda kaya, bukan? Pendidikan Anda dan pengalaman studi Anda di luar negeri. Semuanya palsu, sejauh yang saya tahu. Orang tua Anda sepertinya beternak babi di pedesaan. Ya, memangnya kenapa? Tapi meskipun kamu menceritakan semua ini kepada keluarga Gu, apa kamu pikir nenek tua itu akan mempercayai apa yang kamu katakan? Nenek tua? Bukankah sebelumnya Anda memanggilnya keluarga? Mengapa Anda begitu menjaga jarak sekarang? Wanita tua sombong seperti itu? Jika bukan karena uang, apa kamu pikir aku mau menjilatnya? Tapi Zhao Nani tidak bisa mengalahkanku juga. Wanita tua itu sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku. Drama harian ini, wanita tua itu juga mengajariku. Begitukah? Bibi. Tuan Zhao, kenapa kamu di sini? Kamu telah menipuku dengan kejam. Tidak, bukan begitu. Bibi, kamu salah paham. Ini semua ulahnya. Dialah yang menyakitiku. Salah paham. Aku mendengar semuanya. Dasar bajingan. Orang sepertimu, jangan harap bisa masuk ke keluargaku. Liu Yakin. Anda benar-benar punya taktik yang bagus. Tidak, tidak. Liu Yakin, saya tetap bisa mengalahkan Anda. Saya hanya tidak ingin menjadi seperti Anda.
Tidak pantas. Kakak, saya tidak ingin melihat wanita ini lagi. Kakak. Apa? Tuan Zhao adalah kakakmu? Namanya Xiao Nanyi. Ayahku, Shu Qingtia, adalah orang terkaya di Beichen. Dia dan aku punya darah yang sama. Apakah ada masalah jika dia memanggilku kakak? Tuan Zhao, aku salah. Tuan Zhao, Nona Xiao, tolong ampuni aku. Beraninya kamu menindas adikku? Kamu akan menerima akibatnya. Ayo pergi. Pergi. Nanyi. Ayahmu benar orang terkaya di Beichen? Ya. Saya minta maaf. Sising, saya berbohong kepada Anda. Bukankah ayahmu menggali batu di gunung? Bagaimana? Bagaimana dia bisa menjadi orang terkaya? Bibi, bukankah sudah saya katakan sejak lama? Jangan menilai buku dari sampulnya. Nanyi. Bibi The film salah. was translated and Bibi narrated benar-benar by salah. M-Media. Lupakan saja. Biarkan semuanya berlalu. Bibi, biar saya antar pulang. Jangan seperti ini lagi ya. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah.